tujuan dari kegiatan pasca observasi kelas kita hari ini Pak, yaitu bertujuan untuk merefleksi, kemudian melihat bagaimana proses pembelajaran yang sudah berjalan pada saat observasi kelas. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, ada beberapa pertanyaan gitu Pak ya, terkait dengan kegiatan pasca observasi kita. Nah, kalau melihat pada kegiatan pra observasi kita tadi Pak, bahwa di area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat untuk observasi kelas itu kira-kira apa Pak yang area pengembangannya? Di situ saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa atau mampu memahami bentuk pengelompokan sosial. Berarti untuk area pengembangan di dalam proses pembentukan kelompok sosial Pak ya, seperti itu. Baik, kemudian setelah saya lihat dari hasil observasi di dalam kelas Pak, ada beberapa aspek dan strategi pengembangan catatan yang saya catat gitu Pak ya di lembar observasi pembelajaran di kelas. Yang pertama itu dari segi pengetahuan ya Pak ya. Di situ sudah nampak menunjukkan sudah ada gitu Pak ya, di mana guru itu juga membimbing gitu, Bapak membimbing anak-anak untuk menyampaikan gitu ya pengetahuan materi terkait materi, sehingga siswa itu menunjukkan kemampuan pengetahuan terkait materi pengelompokan sosial. Kemarin saya melihatnya seperti itu, sudah ada. Kemudian catatan selanjutnya adalah ada keterampilan Pak ya. Salah satunya itu tadi Bapak membagi kelompok gitu ya, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan diskusi, kemudian presentasi. Nah, dari catatan dan pengamatan saya observasi di kelas, itu anak-anak juga sudah aktif gitu, sudah terampil dalam penggunaan membuat slide ya Pak ya, slide PPT, kemudian tampil juga pada saat penyampaian presentasi. Nah, kemudian catatan selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran. Nah, ini saya mau menyampaikan hasil observasi. Untuk metode pembelajarannya sudah saya lihat sudah ada gitu Pak, Bapak sudah menerapkan metodenya bukan hanya satu jenis metode saja gitu. Waktu pra observasi tadi, metode yang Bapak gunakan tadi adalah berdiferensiasi. Kemudian ada diskusi kelompok ya Pak ya, kemudian ada presentasi dan tanya jawab seperti itu. Dan itu saya lihat sudah ada di dalam proses pembelajaran Bapak gitu, dan anak-anak juga sudah ikut mengikuti pembelajaran dengan antusias seperti itu. Nah, itu untuk catatan selama kegiatan observasi di kelas Pak ya, terkait dengan kegiatan. Nah, kemudian dari kegiatan observasi tadi Pak, ada beberapa yang saya tanyakan ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas di observasi itu, bagaimana perasaan Bapak? Pada dasarnya ketika terjadi observasi seperti itu mungkin ya ada rasa gugup atau canggung ya, karena kita melakukan proses pembelajaran didampingi oleh guru, atau pada saat observasi mungkin rasa gugup ya, tapi dengan hal itu bukan berarti saya patah semangat untuk tidak menjalankan proses pembelajaran dengan antusias. Nah, tapi dengan adanya proses pembelajaran seperti itu, saya juga merasa senang dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kemudian harinya. Karena melalui pembelajaran periode diferensiasi ini, saya lihat anak-anak itu ada sedikit motivasi untuk menyampaikan pendapat
dalam bentuk pertanyaan, ketika ada jawaban nanti mereka bisa menanggapi dari apa yang mereka tanyakan. Luar biasa sekali Pak ya. Saya juga melihatnya seperti itu di dalam kelas gitu kan. Kemudian Pak, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak? Kalau sesuai, alhamdulillah sudah sesuai. Cuman mungkin ada sedikit kekurangan yang mungkin nanti saya akan perbaiki di kemudian hari pada saat proses pembelajaran yang berikutnya. Nah, kira-kira Pak, apakah ada hal-hal yang membuat Bapak merasa puas dalam pembelajaran tersebut? Bisa nggak Bapak ceritakan gitu? Yang membuat Bapak tuh merasa oh ini sudah sesuai, Bapak merasa puas seperti itu di dalam proses pembelajaran. Ya, ada di mana ketika anak-anak itu memiliki antusias untuk bertanya yang berkaitan dengan materi yang sementara dipresentasikan sama temannya. Itu salah satu rasa senang saya ketika mereka ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Kapan ketika saya sendiri yang menjelaskan materi atau menyampaikan materi itu, kadang mereka merasa canggung untuk bertanya pada gurunya, sehingga ada inisiatif saya untuk menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ini supaya anak-anak memiliki semangat untuk bertanya kepada teman-temannya yang menyampaikan materi melalui presentasi itu sendiri. Biasa ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, bagaimana perkiraan Bapak terkait ketercapaian tujuan pembelajaran? Ini kan Bapak ada tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana itu perkiraan Bapak terkait ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran Bapak di kelas? Kalau terkait ketercapaiannya, alhamdulillah Bu, seperti yang tadi saya bilang, dibandingkan pada saat saya memberikan langsung materi itu dengan cara menjelaskan materi, anak-anak kadang merasa jenuh. Saya kurang paham juga merasa jenuh, apakah memang mereka sudah paham atau mereka belum mengerti terkait apa yang saya sampaikan. Tapi melalui proses belajar berdiferensiasi ini, saya lihat antusias mereka itu sangat tinggi untuk bertanya sama temannya, sehingga di situ saya bisa sisipkan materi atau penjelasan pada saat temannya yang mempresentasikan materi tersebut tidak mampu memberikan penjelasan secara jelas terkait apa yang ditanyakan sama temannya. Baik, berarti kalau dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak ya, dengan adanya tadi bahwa anak-anak ada proses kegiatan tanya jawab yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran tadi, artinya tidak keluar dari koridor seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, apa kira-kira kendala yang Bapak alami saat kegiatan pembelajaran? Misalnya ada nggak hambatan atau kesulitan atau kendala ketika saat Bapak dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu? Ada. Karena di dalam kelas itu kan beragam siswanya atau peserta didiknya. Nah, ketika kita memberikan kesempatan seperti itu, tidak semua anak itu memiliki kepercayaan diri yang utuh, sehingga mereka mau mencoba untuk melakukan hal-hal tertentu seperti bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman atau kelompok lain ketika mereka mempresentasikan materi mereka. Itu salah satu tantangan atau hambatan yang saya hadapi ketika proses belajar mengajar. Berarti tantangannya terkait dengan rasa kepercayaan diri siswa itu pada saat presentasi tanya jawab gitu Pak ya. Nah, kira-kira untuk alternatif untuk Bapak
Bapak bisa mengatasi, misalnya ini menemukan tantangan nih, soalnya apa yang bisa Bapak lakukan seperti itu? Ketika saya mendapat tantangan seperti itu, saya mencoba memberikan keyakinan terhadap mereka, ketika mereka berusaha mencoba untuk melakukan segala sesuatu hal yang belum pernah dilakukan, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa nantinya, dan ketika itu sudah dicoba itu akan memacu semangat mereka untuk memiliki keinginan supaya dia mau berbicara terus. Nah, itu hal yang saya lakukan ketika saya mendapat hal seperti itu di kelas. Tapi menumbuhkan keyakinan Iya. dari Pak yang memotivasi lah anak-anak untuk terus dilatih. Baik Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya nih Pak? Untuk pembelajaran selanjutnya saya mungkin akan menggunakan metode-metode baru ya, selain berdiferensiasi ya mungkin nantinya juga akan ada campur atau kolaborasi dari metode diferensiasi ini, supaya anak-anak itu tidak satu dua orang yang memiliki inisiatif atau yang aktif dalam proses belajar mengajar. Boleh diceritakan Bapak, maksudnya campur metode itu seperti apa gitu? Misalnya nanti pada saat diskusi kelompok, saya mencoba membuat suatu kerangka atau metode pembelajaran dengan cara seperti misalnya memberikan kuis, bagaimana cara mereka bisa diskusi sama temannya, terus memberikan kesempatan kepada temannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin hal seperti itu saja nanti, walaupun nanti kemudian hari ada tantangan. Berarti ini memadukan diferensiasi dengan metode baru, yaitu tadi dengan memberikan kuis tapi dari siswa seperti itu Pak ya. Oh, oke. Kira-kira Pak untuk rencana kedepannya itu kapan? Tadi rencana Bapak pembelajaran selanjutnya itu akan Bapak implementasikan seperti itu. Iya. Mungkin di hari-hari misalnya hari Selasa mungkin Bu bisa ya, karena saya ini jamnya kan mata pelajaran pilihan Pak, jadi ada jam tertentunya harinya, jadi kalau bukan hari Selasa atau hari Kamis. Hari Selasa Pak ya Pak, pada dasarnya pada saat jam pembelajaran Pak ya, sesuai dengan jadwal ya, di hari Selasa. Kalau untuk daya dukung yang Bapak butuhkan untuk proses kegiatan rencana pembelajaran Bapak agar berjalan dengan lancar, kira-kira apa yang Bapak butuhkan tidak untuk sebagai daya dukungnya seperti itu Pak? Mungkin nanti semacam HP Pak ya. Karena ketika ada materi-materi tertentu yang memang belum mereka paham, mereka bisa mencari dengan cara menggunakan HP tersebut. HP Pak ya. Ya. HP untuk anak-anak Pak. Kemudian Pak, apa tujuan yang ingin hendak Bapak capai terkait dengan pembelajaran selanjutnya, rencana pembelajaran Bapak selanjutnya? Harapan saya ke depannya semoga anak-anak melalui proses belajar mengajar berdiferensi maupun yang lainnya, mereka memiliki semangat dalam menerima proses materi yang disampaikan oleh guru ataupun teman-temannya, sehingga proses belajar mengajar itu ada nuansa tersendirinya karena ada bentuk timbal balik yang disampaikan dari guru maupun dari siswanya. Ya, rencananya Pak ya, semoga nanti berjalan dengan baik rencana kedepannya seperti itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk area pengembangan sendiri untuk rencana kedepannya itu apa yang akan dikembangkan Pak? Area pengembangannya
kebetulan mungkin di minggu-minggu ini itu tentang masalah masalah sosial. Masalah sosial. Jadi karena masalah sosial ini cukup luas, itu saya nanti akan kasih peluang atau kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan masalah apa yang mereka mau sampaikan nantinya pada saat proses belajar mengajar. Terima kasih Bapak atas waktunya dari kegiatan percakapan pasca observasi. Nah tadi di awal saya sudah menyampaikan hasil daripada observasi yang kita lakukan Pak ya di kelas berdasar tanggal 3 September ya Pak ya, di kelas 11. Nah itu tadi ada sudah masuk dalam pengetahuan, keterampilan dan metode pembelajaran. Di situ juga Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang apa yang akan dicapai seperti itu. Nah di situ secara umum kegiatan pembelajarannya sudah sangat baik Pak ya, sudah berjalan baik. Ada timbal balik lah, ada interaksi antara guru dengan siswa murid-murid. Nah di situ juga saya lihat murid-murid antusias gitu dalam diskusi ataupun dalam pembuatan slide gitu ya Pak ya. Dan sebelumnya materinya juga sudah Bapak share gitu Pak ya, di link gitu di kelompok mereka masing-masing gitu. Nah itu sudah secara umum sudah berjalan dengan baik, sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Bapak sudah menunjukkan ke arah ke situ, sudah pelibatan, dan Bapak juga sudah membimbing anak siswa kelompok. Jadi tidak hanya satu kelompok saja gitu, tapi Bapak keliling gitu, artinya Bapak mencari, maksudnya siapa tahu kelompok-kelompok dalam kelompok itu ada yang kecil tadi, kelompok kecil tadi mengalami kesulitan saat diskusi atau saat pembuatan slide-nya seperti itu. Nah di situ Bapak sudah menunjukkan berpusatkan pada murid terkait dengan pembimbingan kepada anak.